wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Biologi semester 1. Dengan beranggotakan saya sendiri Selviana Nita Rahayu, ada rekan saya yaitu Natasha Aulia, ada Fatimah Azahra, ada Muhammad Irfan, ada Nur Faikoh, dan ada Zilan Fairuz. Di sini kami akan mengobservasi tentang penyepuhan emas yang ada di wilayah Gegesik Untuk memenuhi pelajaran kimia dasar Yang diampu oleh Profesor Dr. Kartini MPD. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, ini kami sedang menuju ke lokasi penyepuhan emas yang berada di daerah Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kami menggunakan 3 alat transportasi, yaitu sepeda motor, untuk memudahkan menuju ke lokasi tersebut. Gegesik adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Penduduk kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu ini sebagian besar hidup sebagai petani. Kebanyakan bekerja sebagai petani penggarap. Gegesik terkenal sebagai daerah yang masih memegang erat seni dan budaya Cirebon. Pada tahun 2017, Gegesik secara resmi dinobatkan oleh Bupati Cirebon, Haji Sunjaya Purwadi Sastra sebagai kampung seni. Dalam sambutannya di acara penobatan tersebut, Bupati Cirebon mengatakan bahwa di Gegesik, seni dan budayanya beraneka ragam, serta masyarakat Gegesik sangat kreatif dalam bidang kreasi seni. Ia juga menambahkan bahwa Gegesik merupakan tempat di mana banyak seniman dan budayawan lahir. Kami memilih kota Gegesik untuk proses observasi kami, yaitu karena di kota Gegesik terdapat seseorang yang terkenal memiliki usaha penyepuhan emas paling laris pembelinya. Maka dari itu, kami memutuskan untuk memilihnya. Jadi kita udah sampai ke tempat penyepuhan emas. Penyepuhan merupakan suatu proses pelapisan permukaan logam dengan logam lain. Misalnya suatu logam yang disepuh dengan nikel, krom, perak, emas, dan tembaga. Penyepuhan atau electroplanting dimaksudkan untuk melindungi logam terhadap korosi ataupun untuk memperbaiki penampilan. Larutan yang digunakan harus sesuai dengan bahan yang digunakan untuk menyepuh yang dipasang sebagai anoda. Jika ingin menyepuh emas, maka larutan yang digunakan adalah larutan emas, yaitu AuCl3. Pada penelitian kali ini yang membahas tentang penyepuhan emas yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran pada emas. Tempat yang kita jadikan objek penelitian yaitu toko Udin Keemasan yang pemilik bernama Mang Udin. Pada proses penyepuhan emas, Mang Udin tidak melakukan pekerjaannya sendiri, melainkan dibantu oleh anaknya. Tempat penyepuhan dilakukan di tengah-tengah pasar. Bahan yang digunakan untuk penyepuhan emas yaitu logam yang akan disepuh dari tembaga atau kuningan, air suling atau air hujan, portas putih atau kuning, pengkilap, perekat, obat epuh, pelapis kuning dan merah, air keras kaleng, emas atau perak. Alat yang digunakan dalam penyepuhan emas yaitu tang, sumpit atau pingset, gunting, palu, amplas, saringan, solder, kompor, panci, emas putih sebagai platina, aliran listrik, kabel, kawat, wadah plastik untuk penyepuhan, tabung. Ini adalah proses yang pertama, yaitu dibenarkan bentuk emas, lalu kemudian diamplas permukaan emas tersebut menggunakan amplas. Teknik ini berfungsi sebagai penghalusan logam atau emas. Setelah itu dilakukan pembakaran untuk menyatukan emas yang satu dengan emas yang lainnya. Jika emasnya itu potong, setelah itu dimasukkan ke dalam
larutan raksa selama 1 menit. Larutan ini berfungsi untuk membersihkan emas agar yang memakainya tidak terkena iritasi. Lalu lanjut ke proses pembersihan. Ini adalah proses penyepuhan pada batu akik, sama seperti pada proses penyepuhan emas. Nah, di sini terdapat serbuk yang berwarna putih, itu dinamakan dengan serbuk pijer. Serbuk pijer yaitu digunakan sebagai bubuk alat bantu lebur dan patri emas perak. Nah, di sini bubuk pijer itu kan digunakan untuk peleburan emas atau logam. Nah, ditambahkan ke dalam batu akik lalu dipanaskan. Nah, di bawah ini adalah alat untuk menghasilkan api. Setelah proses pembakaran, batu akik dimasukkan ke dalam larutan banyu aki. Banyu aki merupakan larutan asam yang kuat, yaitu berupa larutan elektrolit, asam sulfat yang memiliki kegunaan untuk menyimpan serta menyuplai daya listrik di dalam aki. Setelah itu dilakukan proses pengelasan, yaitu berfungsi untuk penghalusan. Emas digosok menggunakan sikat dan sabun cuci piring sampai kotoran pada emas hilang, lalu bilas menggunakan air bersih. Kemudian emas dimasukkan ke dalam larutan besi 24 pertayuan yang dialiri arus listrik selama 5-10 menit, yang berfungsi sebagai pengkilat emas supaya warnanya seperti semula. Kemudian emas diangkat dan dikeringkan menggunakan kain. Arus listrik yang digunakan pada penyepuhan emas merupakan proses elektrolisis, yaitu ion yang bertemu dengan elektron dari arus listrik. Logam di dalamnya sebagai anoda emas yang akan disepuh sebagai katoda. Setelah itu ion logam bergerak dari anoda menuju katoda. Oke, itulah hasil video dari kelompok kami. Terima kasih kalian sudah menonton. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.